Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini adalah melangkah dengan visi Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 42 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukanlah Allah yang mengerjakan segala sesuatu secara kebetulan. Dan Allah kita bukanlah Allah yang mengerjakan segala sesuatu secara mendadak. Allah kita adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatunya dengan terencana. Itu sebabnya setiap orang yang dipanggilnya, setiap orang yang dipilihnya, pasti Dia berikan visi dalam hidupnya. Dia diberikan rencana, Dia diberikan target, Dia diberikan garis finish sehingga kita tahu kemana kita akan berlari. Kita tahu kemana kita berjalan sehingga kita juga tahu bagaimana kita harus tetap berpegang pada janji dan kehendak-Nya. Yesus sebagai Tuhan dan Raja, Bapa memberi visi karena Dia adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia dan dalam keberadaannya sebagai manusia, Dia mengosongkan diri dan meninggalkan kealahannya. Tetapi Dia juga harus berjalan dengan visi. Karena Yesus punya visi, Yesus tahu apa yang harus Dia kerjakan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan visi? Visi berarti mengerjakan apa yang Tuhan suruh, bukan apa yang manusia katakan. Visi itu berarti saya dengar dari Tuhan, saya kerjakan apa yang Tuhan suruh, dan bukan apa yang manusia katakan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mencari muka, mau melakukan apa saja demi menyenangkan hati orang. Tetapi visi membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kita harus bertahan dengan apa yang Tuhan mau dan kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Apa itu visi? Visi adalah untuk memberitakan Injil, bukan untuk disukai orang. Ada banyak orang hari-hari ini ingin disukai orang, ingin tampil sama seperti orang lain, meskipun dia tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, meskipun dia tahu itu bertentangan dengan iman Kristen kita, tetapi karena semua orang buat, semua orang melakukan, akhirnya itu juga yang kita buat. Kita hidup bukan supaya disukai orang, saudaraku, tetapi kita hidup untuk menjadi berkat. Kita hidup untuk memberitakan Injil dan membawa terang bagi dunia ini. Dan apa itu visi? Visi yaitu menjangkau seluas-luasnya, bukan hanya di tempat-tempat yang enak atau diterima. Di tempat di mana Yesus berada, Ia diterima oleh orang banyak. Tetapi Yesus tahu bahwa Dia datang bukan supaya diterima orang, tetapi Dia juga harus berada di tempat di mana Dia ditolak. Yesus berada di sana karena Injil berlaku bagi semua orang. Alkitab berkata, Allah itu adalah Allah yang adil, yang mengasihi mereka yang baik, tetapi Dia juga mencintai orang yang menolak kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi kita. Yesus punya visi yang jelas untuk hidup kita. Karena itu hidup kita juga harus punya visi yang jelas. Masing-masing kita harus mengerjakan apa yang Tuhan suruh, bukan apa yang manusia katakan. Masing-masing kita harus memberitakan Injil, bukan hanya supaya disukai orang, dan hidup kita harus menjadi berkat, serta dapat menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan, yang mengajar kepada kami untuk kami memahami bahwa kalau Tuhan panggil kami, Tuhan sudah memilih kami, Tuhan memberikan visi yang jelas dalam hidup kami, yaitu supaya kami menghasilkan buah Tuhan, supaya hidup kami boleh berdampak bagi orang lain. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami memahami bahwa kalau Tuhan panggil kami bukan hanya sekedar untuk kami menerima berkat, tetapi kalau Tuhan panggil kami, Tuhan pilih kami, Tuhan memberikan visi untuk kami kerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, untuk kami dapat mengerjakan setiap visi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.